Pak Indra apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia, Pak Indra. Baik, Mas. Baik, Ya, ini per Senin kemarin sudah diterapkan kebijakan bagaimana kemudian belajar dari rumah gitu, Pak Indra. Apakah kemudian yang harus dilakukan oleh guru dan murid supaya belajarnya tetap efektif? Sebetulnya konsep belajar dari rumah ini bukan satu hal yang baru, karena kalau kita mengacu pada standar proses di Standar Nasional Pendidikan Indonesia, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, jadi sudah 4 tahun yang lalu, konsep belajar yang seperti ini harusnya sudah berjalan di sekolah. Nah, problemnya adalah banyak sekolah kita yang belum menjalankan standar proses ini. Jadi misalnya, siswa itu sekarang tidak lagi diberitahu, tapi mencari tahu. Tapi yang kita lihat sekarang pun belajar di rumah ini masih fokusnya adalah siswa diberitahu. Jadi tentang konten terus. Bahkan ada yang mengambil kesempatan untuk promosi. Wah, kita ngasih konten gratis misalnya. Anak-anak kita nggak butuh lagi menjadi orang yang menghafal, tidak menghafal seperti Mas Menteri katakan, tapi kita butuh orang yang punya inovasi, yang kreasi. Jadi arahnya itu bukan anak lagi diberitahu, tapi anak mencari tahu. Nah, mencari tahu di internet itu kan banyak sekali, semua yang mau dicari ada. Jadi learning how to know ada di situ, learning how to do ada di situ, learning how to be ada di situ, learning how to live together ada di situ. Tugas guru sekarang itu tinggal, guru dan orang tua ya, tinggal memfasilitasi bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mencari informasi di internet. Bagaimana membedakan mana yang hoax, mana yang informasi resmi, mana yang setengah hoax, mana yang opini. Nah, itu malah kesempatan ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi ada perbedaan yang sangat besar di mana era saya dulu belum ada internet. Guru harus memberikan informasi, intinya adalah konten, intinya adalah informasi. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Nah, karena guru-guru kita ini tidak paham, ini yang jadi chaos sekarang kan gitu. Betul. Nah, ini kalau dilihat Pak, ada beberapa sekolah yang menerapkan bahwa akhirnya justru jadi kejar setoran karena diberikan pekerjaan rumah yang begitu banyak dan orang tua memang harus terlibat dan diberikan deadline pada anak-anak. Ini sebenarnya efektif tidak sih? Itulah yang membuat negara kita menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan terburuk di dunia. Artinya memang lemah sekali pendidik-pendidik kita dalam membimbing anak-anak menghadapi abad 21 ini. Ada sebuah kajian dari Center for Economic Education di Inggris tahun 2018 yang lalu mengatakan anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Too late dong. 100 tahun. Gitu. Nah, ini kelihatan sekarang. Jadi kelihatan bagaimana tidak siapnya guru. Dan kembali lagi balik ke tadi. Standar proses tadi dikeluarkan tahun 2016. Berarti sudah 4 tahun. Sudah uang rakyat dipakai untuk pelatihan guru, baik itu pelatihan dilakukan di kementerian, di dinas pendidikan, sampai PPG yang di kampus-kampus itu. Hasilnya nol. Ini yang harus dievaluasi oleh Mas Menteri. Semua program ini, pelatihan guru ini belum mampu meningkatkan kualitas kapasitas guru. Jadi programnya yang harus dievaluasi. Mungkin SDM-nya juga harus dievaluasi. Mungkin banyak sekali orang-orang yang sekarang berprofesi sebagai guru, tapi sebetulnya tidak layak menjadi pendidik. Tidak mumpuni justru ya. Betul. Nah, Kalau kita kembali lagi, yang rugi kan anak-anak kita, Betul. korbannya kan anak-anak kita. karena mereka adalah penerus bangsa seperti itu ya. Ya. Oke, kalau berbicara tentang pengawasan orang tua yang dimana guru tidak akan mungkin mengawasi semua murid yang belajar dari rumah. Nah, perlakuan atau pengawasan seperti apa yang harusnya efektif dilakukan orang tua ke anak? Gini, kalau di era keterbukaan seperti ini, sebetulnya tidak perlu lagi diawasi, gitu. Yang metode diawasi itu kan era dulu, semuanya itu bisa ditutup. Sekarang nggak ada yang bisa ditutup. Justru kita harus bimbing mereka untuk mampu memilih, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan pendidikan itu di sana. Bukan siswa, bukan anak itu disuapin, ini yang terbaik buat kamu bukan, tapi biarkan mereka bisa memilih, ini yang baik buat saya, ini yang tidak. Tapi apakah tetap di-guide? Oh, justru itulah letak guidance-nya tetap, bimbingannya tetap, tapi pemilihannya serahkan ke mereka, biarkan mereka memilih gitu. Karena sekarang begitu terbukanya kok, kan begitu. Ini dia, biarkan mereka memilih dan bagaimana caranya. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Ya, kita kembali lagi ke Pak Indra. Pak Indra, ini kalau kita lihat tadi kan di segmen sebelumnya Pak Indra bilang anak-anak zaman sekarang tidak diberitahu tapi harus mencari tahu seperti itu. Kalau konteksnya adalah konten belajarnya seperti apa, tidak semua kemudian rumah tangga memiliki fasilitas internet supaya mereka bisa belajar online. Nah, substitusinya apa untuk kemudian biar equal belajarnya anak-anak ini? Pada dasarnya kalau kita lihat akses daripada gawai di Indonesia itu, saya lupa data yang 2020 itu berapa, tapi di tahun 2019 itu gawai yang ada di masyarakat Indonesia lebih dari 300 juta. Jadi artinya udah lebih dari seluruh masyarakat populasi Indonesia. Jadi akses terhadap gawai sebetulnya menurut saya tidak problem, kan begitu, dimanapun mereka berada. Karena saya keliling di pulau-pulau terpencil pun mereka punya Android, itu mereka punya, kan gitu. Jadi akses tidak bermasalah. Nah, tinggal sekarang tadi fasilitatornya untuk bagaimana memanfaatkan gawai tersebut. Kalau gawainya hanya dipakai untuk konsumsi, ya pasti akan kurang terus. Tapi justru bagaimana mengarahkan ini menjadi lebih banyak produksinya. Maksud saya begini, contohnya ya, ini untuk level SD saja. Kita ngambil materi tentang benda gas, benda padat, benda cair, ya kan? Atau tentang rotasi bumi misalnya, revolusi bumi misalnya, kan begitu. Nah, kalau dulu harus guru menjelaskan. Tapi kalau sekarang bisa dibalik, disebut dengan flip learning. Anak-anak, coba kamu buat vlog tentang benda padat, benda gas, benda cair. Ada yang coba bikin animasi tentang benda gas, benda padat, benda cair. Coba bikin blog tulisan tentang benda gas, benda padat, benda cair. Coba bikin sebuah aplikasi tentang benda gas, benda padat, benda cair. Dan itu kita bebaskan anak membuat apa, itu hasilnya akan keren. Oke, berarti kalau mungkin ada istilahnya, saya pernah mendengar ada teacher centered learning, dan ini berarti ke student centered learning, dan mereka bisa memilih temanya sendiri. Iya, jadi kan nggak perlu lagi sekarang itu harus nunggu gurunya jelasin dulu apa benda gas, benda padat, benda cair, baru mereka tahu. Tinggal ketik di Google saja sudah muncul semua, tapi apa yang dimanfaatkan dari informasi itu? Mereka harus membuat sebuah karya nyata. Kan gitu, dan itu yang mendorong mereka menjadi inovator. Nah, bentuk penilaiannya pun bukan guru yang menjadi hakim, tapi coba ini dilempar ke YouTube, nilainya yang tertinggi tergantung dari berapa banyaknya views, berapa banyaknya jempol, berapa banyaknya komen. Itu akan terjadi sebuah komunikasi yang menarik walaupun mereka tidak bertemu. Jadi pembelajaran itu tidak berhenti walaupun mereka harus belajar di rumah, dan komunikasi sosial itu tidak berhenti, hanya sekarang menggunakan teknologi. Dan menariknya, ini saya sedang membuat sebuah penelitian tapi belum selesai. Datanya sudah menunjukkan bahwa kalau anak sudah aktif berkreasi dengan ini, mereka sudah malas bermain dengan ini. Karena anak sekarang kan cenderung cepat bosan ya. Nah, selama ini mereka itu senang kecanduan bermain ini karena tidak dipakai untuk belajar, tidak pakai untuk bekerja, tapi dipakai untuk bermain. Jadi mereka akan selalu pakai ini. Tapi saat ini dibalik, jadikan ini adalah tempat bekerja, tempat belajar, mereka sudah malas bermain pakai ini. Jadi mereka akan bermain yang lain. Jadi ke sana tinggal kita balik kok konsepnya, kan begitu. Oke, berarti jangan jadikan gawai sebagai suatu hal yang konsumtif, tapi produktif. Produktif. Oke, terakhir mungkin pesan untuk orang tua yang ada di rumah, untuk anak-anak, jangan liburan gitu, belajar dari rumah gitu. Nah, justru mereka yang sekarang dipakai untuk liburan adalah mereka yang tidak siap dengan model pembelajaran ini. Dan itu yang akan membahayakan bagi masa depan anak. Karena mereka tidak mampu bersaing. Mereka tidak mau menjadi SDM unggul, dan ini yang sangat membahayakan sekali untuk masa depan mereka. Kelihatannya saya enak-enak aja sekarang, tapi akan berimbas pada masa depan mereka. Jadi doronglah sekarang untuk bagaimana anak berkreasi, bukan kontennya, tapi apa yang dihasilkan. Kalau 2 minggu ini mereka belajar di rumah, tiap anak mampu membuat minimal 6 kreasi, sudah satu hal yang sangat baik. Nah, itu dia kebijakan dari orang tua untuk bagaimana mendampingi anaknya lebih baik ke depan. Jadi harus didampingi memang mereka, kreasinya seperti apa, dibantulah mereka. Terima kasih Pak Indra sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga ini banyak orang tua yang tersadar seperti itu ya. Amin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.
depan.